Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan sedikit nostalgia dengan pekarangan saya yang dahulu. Kondisinya seperti ini ya, ternyata kebun dari tomat sudah dibabat habis dan untuk cabenya mulai ditata kembali. Kemarin kan seperti ini ya, yang sebelah kiri itu penuh dengan tomat, yang sebelah kanan ini juga penuh dengan cabai. Setelah saya tinggal kurang lebih hampir 1 bulan, kondisinya seperti ini. Cabenya mulai dirapikan dan kemudian besar ini baru kemarin ya. Sampai kondisinya seperti ini, layu karena hari ini tuh panasnya cukup terik ya. Dan kemungkinan besar kemarin itu akar dari cabai itu sudah menembus ke bawah dari polybag. Jadinya ketika dipindahkan ke tempat yang baru kondisinya seperti ini. Dan ini cabai yang luar biasa ya. Yang dahulu tuh kerdil dan saya coba kocor dengan air jakaba, hasilnya jadi seperti itu. Pertumbuhan jadi lebih maksimal. Sedangkan beberapa yang lainnya itu terlihat seperti layu. Layu kekurangan air. Kemungkinan besar ini karena habis dipindahkan kemarin dan kondisinya jadi seperti itu. Sedangkan ini adalah kangkung ya, beberapa tanaman kangkung yang kemarin saya panen dan ternyata juga ikut dibersihkan, dihabiskan. Entah kenapa saya juga kurang tahu. Dan ini seharusnya cabai-cabai yang sudah mulai merah seperti ini itu dipanen. Jangan sampai cabai yang sudah merah itu tidak dipanen. Kalau tidak dipanen nanti akan menjadi tanamannya yang kena imbasnya. Tanaman cabai itu akan mati. Jadi sobat-sobat tanduran yang belum mengerti di pekarangan rumah punya pohon cabai dan kok tiba-tiba cabainya sudah merah semua nggak dipetikin, tidak dipetik, malah kok tiba-tiba mati hasilnya karena itu. Jadi kalau sudah merah silakan dipetik. Dan ini bekas dari tanaman tomat dan ini adalah sawi ya. Sawi pakan burung kenari. Ini adalah sebagai maskot ya di channel saya. Sekarang sudah tumbuhnya seperti ini. Berbentuk bunga seperti itu dan hasilnya hampir seperti kacang ya. Itu nanti isi di dalamnya itu ada isi biji-biji sawi pakan burung. Ini perkembangan juga dari serai kelihatan lebih sehat ya, lebih subur. Dan ini yang kemarin layu saya pindahkan dengan air jakaba pun juga sudah mulai bagus. Ini adalah kompos yang kemarin saya buka. Ternyata yang di sebelah itu terkena air hujan ya, yang ini. Jadi hasilnya seperti itu. Saya belum tahu itu masih bisa digunakan atau tidak. Ini kita lihat sekilas dulu yang dahulu tanaman cabenya cukup rimbun ya di sini karena saya memang tidak beri jarak untuk tanaman cabai maupun tanaman tomat. Dan ini pohon kelengkengnya juga kelihatan lebih subur, lebih rimbun juga. Entah itu gara-gara terlambat sama pari atau tidak saya kurang tahu ya. Tapi hasilnya seperti itu. Setelah saya tinggal 1 bulan, sekitar 1 bulan. Ini Pak Lili Paris, lalu ini juga sebenarnya di sini ada beberapa polybag cabai dan hasilnya seperti ini. Dan selama saya menanam cabai di sini itu belum pernah ada yang berhasil ya untuk cabai merah keriting. Sedangkan ini adalah anggrek yang kemarin saya bawa dan mulai sudah tumbuh. Ini sekilas seperti ini ya hasilnya. Dan parenya saya kurang tahu ya kok bisa seperti ini. Itu terkena sengatan dari lalat buah atau bukan saya kurang tahu ya. Kok hasilnya jadi seperti itu. Bahkan ini juga beberapa daun dari pare itu kurang baik. Kalau ini adalah persemaian yang kemarin saya buatkan tutorial. Belum sempat saya pindahkan dan ternyata sudah seperti itu. Begitu pula yang ini ya, parenya terlihat seperti ada lubang-lubang jarum. Kalau ini daunnya ini saya kurang tahu itu apa dimakan ulat atau belalang, saya juga tidak tahu. Yang sebelah kiri itu ada yang kecil-kecil itu adalah bibit cabai yang kemarin mengapung, ternyata masih bisa terselamatkan ya. Beberapa saja. Dan ini kondisinya seperti ini. Kalau masih ingat, ini pernah saya buatkan video itu masih jelek ya. Karena baru dipindah tanam. Sekarang hasilnya sudah cukup menawan untuk aglonimanya. Ini juga sama, ini Paris Lily, Palisota juga ada beberapa daun yang bolong-bolong itu kurang tahu.
Karena dilihat dari bibitnya atau indukannya itu juga sama ya, ada yang bolong-bolong. Ini juga sama, aglonemanya sudah cukup memuaskan ya hasilnya. Ini sebenarnya bagus untuk tanaman dari pare ini, tetapi kok seperti kurang terawat, jadinya ya seperti itulah. Kurang tahu kalau saya yang merawat nanti akan saya jadikan seperti apa. Kita sekarang lihat ke aglonema ya. Bagi saya ini cukup indah untuk segi daunnya. Ada yang bilang ini beracun, ada yang tidak ya. Tetapi kalau saya lihat sepertinya tidak. Seharusnya ini kurang baik ya, ketika batang aglonemanya tinggi itu kalau ditaruh di pot itu kurang baik. Lebih baiknya itu dipotong lagi menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Sekarang coba kita lihat juga, ini saya kurang tahu ya. Ini yang nanam itu kakak saya, jadinya saya tidak tahu ini tanaman apa. Dan kemarin rencana pengen nanam singkong tetapi juga tidak jadi. Hasilnya seperti ini setelah saya tinggal kurang lebih 1 bulan. Ada yang maksimal tumbuhnya tanpa diberikan perlakuan apapun, hanya disiram saja. Ada yang ya hasilnya seperti itu. Sebenarnya tanaman pare ini masih cukup produktif ya, karena saya melihat kok ada beberapa bunga-bunga pare yang siap menjadi buah pare kalau terjadi penyerbukan ya. Tetapi kalau dilihat dari ujungnya kok tadi cukup mengkhawatirkan ya, karena di ujung-ujungnya itu banyak sekali daun-daun yang bolong-bolong, entah dimakan belalang atau tidak, saya kurang tahu. Dan coba saya cek di sebelah sini, ternyata itu masih ada ini ya, calon buah pare. Seharusnya ini kalau dirawat benar-benar kemungkinan besar bisa besar untuk buah parenya itu. Dan setelah saya keliling-keliling ternyata ini masih ada satu ya. Tetapi itu kok ada lubang-lubang itu, entah terserang lalat buah atau bukan, saya kok tidak yakin ya. Tetapi sebelum saya tinggal pergi itu ada beberapa dari cabai itu yang terserang lalat buah. Oke, beginilah kondisi dari pekarangan saya yang saya tinggal kurang lebih 1 bulan ini. Beberapa ini sudah dirawat oleh kakak saya. Sekian dulu dari saya, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.